Teman-teman yang dirahmati Allah, kita hidup di sebuah era, lebih tepatnya itu adalah pasca Perang Dunia Kedua, di mana pasca Perang Dunia Kedua itu memiliki peta kekuatan, peta politik, peta peradaban yang berbeda dengan sebelumnya. Sebelum saya menunjukkan apa perbedaannya, mari kita lihat apa kondisi kita hari ini, tatanan apa yang sedang terjadi hari ini. Pertama, pasca Perang Dunia Kedua, semua negara di dunia ini menjadi nation state atau negara bangsa. Kita sendiri, Indonesia, lahir tahun 1945, dan itu lahir setelah Perang Dunia II, dan benar-benar tepat ketika Perang Dunia II berakhir. Dan itulah setelah Perang Dunia berakhir itulah kita kemudian berubah menjadi nation state. Karena sebelumnya tidak nation state. Sebelumnya kita adalah Kesultanan Islam. Ada Kesultanan Islam Demak, lanjut ke Mataram, kemudian Yogyakarta, nanti ada Kesultanan Cirebon, ada Kesultanan macam-macam. Dan kita menjadi nation state juga setelah Perang Dunia II. Begitu juga nanti negara-negara lain sama. Mereka mengawali kondisi nation state ini sebagian besar di negara Muslim itu tepat setelah Perang Dunia II. Dan hari ini 100% semua negara-negara di dunia adalah nation state. Bagi kita yang tidak mempelajari sejarah, hal ini bukan sesuatu yang aneh. Hal ini biasa saja. Terus ngapain kalau negara nation state? Nah, kalau kita belajar sejarah bahwa sebelum Perang Dunia II dan lebih jauh lagi sebelum Perang Dunia I itu tidak semua negara nation state. Bahkan kalau kita tarik lebih jauh lagi, nanti akan kita lihat bahwa nation state ini hanya ada setelah Perang Dunia II. Yang kedua, kondisi dunia setelah Perang Dunia II itu menggunakan ekonomi kapitalis. Kalau sekarang bisa kita lihat ini di grafik yang saya tampilkan. Di peta ini negara-negara yang berwarna biru tua itu menunjukkan tingkat kapitalisnya yang sudah lanjut, tingkat sempurna. Kemudian yang biru lebih muda, tingkat kapitalismenya lebih rendah. Kemudian yang lebih muda lagi lebih rendah lagi, dan seterusnya. Seperti kita tahu, pasca Perang Dunia II itu ada dua ideologi yang ekonominya itu sangat berbeda, yaitu kapitalis dan komunis. Pasca Perang Dunia II terjadi perang dingin antara kapitalis dengan komunis. Kapitalis dengan headnya Amerika, kemudian komunis dengan headnya Soviet dan China. Tetapi lambat laun ke sini tahun 90-an itu Soviet berhasil digulingkan oleh Amerika, kemudian berubah menjadi kapitalis. Sementara China hari ini politiknya masih komunis, tetapi ekonominya sudah semi kapitalis. Kalau kita katakan ekonominya kapitalis 100%, tidak juga. Makanya di dalam grafik ini juga digambarkan tingkat kapitalisme di China itu juga tidak seperti Kanada atau Amerika Serikat misalnya. Tetapi secara fakta kita lihat ekonomi di China sudah semi kapitalis. Bisa kita lihat hari ini, khusus hari ini, tidak hanya pasca Perang Dunia II, hari ini itu praktis seluruh dunia hampir semuanya kapitalis. Kalau secara ikatan negaranya itu nation state itu sudah 100% nation state, tapi kalau secara ekonomi ya mungkin sudah 90% kapitalis. Kemudian mari kita lihat ini juga grafik dari The Economist Intelligence Unit. Hampir semuanya demokrasi dengan tingkat demokrasi yang berbeda-beda. Yang hijau tua dan hijau muda itu full demokrasi. Berarti apa? Kanada,
Amerika Serikat itu full demokrasi. Kemudian demokrasi yang mereka sebut demokrasi yang cacat alias demokrasi yang belum sempurna, yaitu hijau yang lebih muda dan yang lebih muda lagi. Dan Indonesia, negara kita, itu termasuk yang demokrasi. Kemudian yang mengarah ke kuning itu hybrid, campuran, hybrid rezim, campuran sedikit authoritarian, ada unsur-unsur kerajaannya dan lain sebagainya. Dan hampir semua demokrasi seperti halnya kapitalis, hampir semuanya kapitalis, hampir semuanya demokrasi. Tetapi semuanya sudah jelas dia nation state. Nah, inilah gambaran kondisi tatanan dunia hari ini. Dan mungkin bagi kita yang tidak mempelajari sejarah ini biasa saja. Terus kenapa kalau semuanya kapitalis, semuanya demokrasi, semuanya nation state, terus kenapa? Nah, tetapi kalau kita lihat sejarah, nanti akan kita lihat bahwa ini sesuatu yang baru, tatanan yang baru. Oke, kita kembali ke soal demokrasi tadi. Indeks demokratisasi di seluruh dunia. Ini akan menunjukkan betapa memang sudah mayoritasnya memang sudah menggunakan demokrasi. Mari kita lihat. Yang full demokrasi itu sekitar 13%, yaitu 22 negara. Sekitar 5,7% populasi seluruh dunia. Nah, float demokrasi atau demokrasi yang kurang sempurna, demokrasi yang cacat ini yang mayoritas. Sekitar 54 negara dengan 32,3%. Maka kalau kita lihat yang full demokrasi dengan yang demokrasi kurang sempurna, itu sekitar 45,5. Jadi hampir separuh yang demokrasi ini. Sekitar 42 ditambah 5, 47, 50%-an. Kemudian hybrid rezimnya sekitar 37 negara atau 22,2%. 22% negara atau 16% populasi. Yang otoriter itu cuma 32%, tidak ada separuhnya. Apa yang digunakan untuk tolak ukur apa yang digunakan untuk menentukan bahwa negara ini full demokrasi, negara ini demokrasi yang kurang sempurna? Tolak ukurnya ini. Pertama, electoral proses dan pluralisme. Bagaimana kalau electoral prosesnya itu menggunakan sistem demokrasinya. Kemudian pluralisme, berarti pluralisme ini pemahaman masyarakatnya. Maksudnya begini, pluralisme dalam bernegara. Artinya tidak menggunakan tatanan agama, tidak menggunakan tatanan kerajaan dan lain sebagainya. Ini yang digunakan sebagai tolak ukur apakah variabel pertama, apakah negara itu demokratis atau tidak. Kemudian function of government, fungsi pemerintahan, apakah pemerintahannya berfungsi benar atau tidak. Kemudian partisipasi politik dari rakyat, itu juga menjadi tolak ukur. Semakin banyak orang yang turut serta dalam proses elektoral, dalam proses pemilu, maka negara itu dianggap semakin demokratis. Semakin rendah partisipasi rakyat dalam proses pemilu, dianggap semakin rendah nilai variabel ini. Kenapa? Karena partisipasi rakyat di dalam proses elektoral ini menunjukkan acceptance atau penerimaan rakyat pada sistem itu. Kalau rakyat itu ikut memilih, artinya rakyat itu setuju dengan sistem itu. Nah, ini penting bahwa mereka melihat siapapun yang menang selama elektoral demokrasi ini diikuti oleh sebagian besar rakyat, maka ini disebut sebagai mendukung sistem ini. Misalnya di Indonesia. Indonesia itu sering disebut sebagai negara atau negeri Muslim terbesar yang menerapkan demokrasi dengan sukses. Kenapa?
Karena 90% Muslim itu mengikuti pemilu, mengikuti proses pemilu gitu. Maka disebut di sini rakyat Muslim di Indonesia ini mengikuti menerima proses demokrasi karena rakyatnya ngikut. Nah, ini menjadi penting. Ikut atau tidak ikut dalam proses pemilu demokrasi itu menjadi tolak ukur apakah negeri itu demokrasi atau tidak. Kemudian political culture. Political culture itu bagaimana rakyat ikut di dalam proses politik. Bagaimana kepedulian rakyat pada politik yang sedang terjadi, diskusi-diskusi di rakyat dan lain sebagainya. Ini sebenarnya juga mengkait dengan political participation. Kemudian yang terakhir ada civil liberties, kebebasan sosial. Nah, kebebasan sosial itu juga menjadi tolak ukur apakah negeri itu demokratis atau tidak. Maksudnya begini, apakah rakyatnya itu bebas berekspresi ya? Karena kan memang demokrasi ini kan mengemban nilai-nilai kebebasan. Maka civil liberties ini menjadi kayak semacam kekuatan kulturalnya, sementara demokrasi menjadi kekuatan kekuatan resmi di tingkat negara. Nah, kalau kita lihat pasca Perang Dunia Kedua itu menempatkan Amerika sebagai superpower yang sebelumnya pasca Perang Dunia I atau lebih mundur lagi sebelum Perang Dunia I, tepatnya setelah revolusi industri, itu dunia dikuasai oleh Inggris, superpowernya Inggris dengan jajahannya di mana-mana, kekuatannya di mana-mana. Kemudian Perang Dunia Kedua, mereka semua memerdekakan diri dengan nation state-nya itu. Kemudian Inggris menjadi tidak lagi memiliki koloni-koloni. Kemudian Inggris melemah, Amerika naik. Nah, Amerika pemenang Perang Dunia Kedua dan superpower pasca Perang Dunia Kedua, inilah kalau kita lihat yang menjadi penjaga, bahkan menjadi pengemban, menjadi pejuang demokrasi di tingkat dunia. Nanti yang kalau kita lihat negara yang paling concern menjaga demokrasi, menjaga kapitalisme, menjaga nation state itu Amerika. Amerika akan mengekspor demokrasi ke seluruh dunia. Kalau kalian tidak datang ke demokrasi, Amerika lah yang akan mendatangi kalian kemudian mendemokrasikan kalian. Kurang lebih seperti itu. Ini ada jargon semacam ini. Nah, kalau kita lihat pola Amerika untuk mendemokratisasi seluruh dunia itu ada dua. Yang pertama adalah membangun demokrasi secara top down, dari atas ke bawah. Contohnya apa? Contohnya invasi Amerika ke Irak. Waktu itu Irak di bawah kekuasaan Saddam Hussein. Yang kita tahu Saddam Hussein itu partai Baath, partainya komunis. Jadi walaupun Muslim tapi politiknya komunis. Nah, datanglah Amerika dengan segala macam retorikanya, senjata pemusnah massal, terorisme dan lain sebagainya, menggempur Irak, kemudian mengubah Irak menjadi demokrasi. Dan ini tidak cuma Irak yang digempur oleh Amerika secara militeristik demi mengubah negara itu menjadi demokrasi. Tidak cuma Irak, tentu saja sebelumnya ada Vietnam, ada Afghanistan dan lain sebagainya. Nah, ini metode Amerika untuk mendemokratisasi sebuah negara secara top down, dari atas ke bawah. Kalau kita lihat kemudian ada juga metode berikutnya, yaitu bottom up, dari bawah ke atas. Nah, ini tergantung kondisinya. Nah, yang pertama yang paling umum digunakan oleh Amerika untuk membangun nilai-nilai demokrasi, untuk membangun kepercayaan masyarakat pada demokrasi itu melalui beasiswa. Beasiswa ke Amerika misalnya,
Kemudian nanti orang-orang yang pulang dari Amerika itu setelah mendapatkan beasiswa itu pasti akan menjadi pejuang demokrasi, pejuang nation state. Kita lihat aja, siapapun dia, walaupun agamanya Islam. Kalau kita lihat di sini, seperti di karikatur yang kita lihat, bagaimana Amerika memberi penghargaan, memberi pendidikan, beasiswa kepada seseorang, semakin banyak, akhirnya dia akan mencium sepatunya si Amerika. Selain beasiswa, Amerika juga akan memberikan dana hibah ke non-government organization, ke yayasan-yayasan. Ini bukan rahasia bahwa yayasan-yayasan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, itu nyari hibah dananya ke Amerika. Mungkin kalau sekarang sudah mulai ada pesaing, Amerika tidak sendirian, ada China. Nanti ada organisasi yang nyari hibah ke China. Ada organisasi-organisasi yang mendapatkan hibah dana dari Amerika. Baik Amerika maupun China. Kita fokusnya ke Amerika dulu ya hari ini. Pasti nanti akan memperjuangkan, namanya orang sudah dikasih duit kan? Masa orang dikasih duit mau ngelawan sama yang ngasih duit kan nggak mungkin. Udah dikasih duit pasti akan memperjuangkan yang ngasih duit. Dan ini salah satu strategi Amerika membangun nilai-nilai secara bottom up. Penghargaan sebagai masyarakat yang moderat, penghargaan sebagai Muslim, negeri Muslim mayoritas yang menerapkan demokrasi, ya penghargaan. Semakin diberi banyak penghargaan, semakin menunduk. Kalau di istilahnya orang Jawa, kalau dipangku mati. Mereka tahu benar, maka dipangku dengan berbagai macam penghargaan. Kemudian dengan propaganda budaya, dengan film-film, ya kita tahulah bagaimana Amerika membuat film Rambo di Vietnam, membuat film-film Hollywood itu kan isinya kan banyak propaganda, dan itu nanti membangun mindset bahwa jalan yang dipakai Amerika inilah adalah jalan satu-satunya kebenaran. Dan kemudian tidak lupa adalah fitnah terhadap kontra demokrasi. Sebelum sampai pada fitnah terhadap kontra demokrasi, Amerika ini membangun mindset di manusia seluruh dunia bahwa demokrasi ini adalah kebenaran. Demokrasi ini adalah nilai tertinggi. Maka yang anti demokrasi, kebenaran, anti kemajuan, dan lain sebagainya. Jangan salah, ini dibentuk dengan apa? Dengan pendidikan, dengan propaganda, dengan dana hibah, dan lain sebagainya. Sampai mindset di kepala seluruh orang itu menganggap bahwa demokrasi itu adalah jalan satu-satunya, jalan terbaik. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Nah, dengan ini, dengan demokratisasi seluruh dunia, Amerika itu bisa masuk ke seluruh dunia. Kalau kita dari fast food saja, bagaimana fast food Amerika itu bisa mendominasi di seluruh dunia. Siapa yang tidak kenal KFC? Siapa yang tidak kenal McD? Siapa yang tidak kenal Coca-Cola, dan lain sebagainya? Itu baru produk makanan. Belum produk-produk, belum perusahaan-perusahaan minyak, belum perusahaan-perusahaan tambang seperti Freeport, belum perusahaan yang lain. Nah, dengan demokratisasi ini, Amerika bisa masuk untuk menguasai seluruh dunia. Coba bayangkan, tanpa demokrasi, nggak mungkin Amerika masuk, perusahaan Amerika Freeport masuk ke Papua, nggak mungkin. Misalnya Nusantara ini masih Kesultanan Islam, tidak mungkin Amerika kemudian masuk menguasai gunung emas di Papua. Kenapa? Karena memang syariatnya tidak seperti itu. Nah, tetapi dengan demokrasi ini, Amerika bisa masuk kemanapun. Tidak hanya fast foodnya saja, perusahaan minyaknya, perusahaan mineralnya, macam-macam. Intinya apa? Dengan demokrasi, Amerika sebenarnya meneruskan langkah Inggris. Sebelum Perang Dunia Kedua, itu kan superpowernya kan Inggris.
Inggris itu bisa masuk kemana-mana dengan jalan imperialisme, dengan jalan penjajahan kemana-mana, kemudian mengambil research. Nah, canggihnya Amerika menggeser Inggris untuk keluar dari negara-negara jajahannya itu, tetapi negara-negara yang dulu dijajah Inggris, dijajah Belanda dan lain sebagainya itu diberi mainan baru sama Amerika. Sistem negara baru, nation state, kapitalis, demokrasi. Nah, dengan itu Amerika bisa menggantikan Inggris menjajah negeri-negeri itu. Kenapa menjajah? Karena intinya sama. Dulu Inggris datang untuk mengambil palawija, mengambil macam-macam. Amerika dengan tatanan barunya itu bisa mengambil kekayaan, bahkan bisa memasarkan produk ke negeri-negeri jajahan itu. Bedanya, kalau Inggris itu dulu menjajah secara militeristik dengan militer, Amerika super canggih. Dia mengubah semuanya, mengubah sistemnya, sehingga dia bisa masuk ke seluruh negeri, mengambil kekayaan, memasarkan produk-produknya tanpa harus mendatangkan militer. Inilah tatanan yang mereka bikin. Inilah yang disebut New World Order, tatanan dunia baru. Kalau kita mendengar kata New World Order, itu bayangannya itu, oh nanti setelah COVID begini, nanti masa depan itu begini. Tidak. New World Order itu sudah terjadi sekarang. Tatanan dunia baru itu sudah terjadi sekarang. Tatanan lama, tatanan yang imperialisme model Inggris itu tatanan lama. Tatanan baru, tatanan yang dibuat Amerika ini. Apa? Seluruh negara nation state, seluruh negara demokrasi, seluruh negara di seluruh dunia kapitalis, sehingga Amerika kemarin. Nah, apa itu tatanan dunia lama? Baik, kalau tatanan dunia lama, ada tatanan dunia tengah, ada tatanan dunia baru, ada tatanan dunia tengah. Ini tengah ini transisi. Ada tatanan dunia lama. Tatanan dunia tengah itu masa masa penjajahan itu. Masa imperialisme itu adalah masa peralihan. Bagaimana Inggris masuk ke negeri-negeri kecil-kecil ini kemudian menjajah. Itu tatanan peralihan. Tatanan dunia lama yang sesungguhnya itu adalah abad pertengahan, di mana timur itu negara Islam, barat itu negara Kristen. Ini sejarah, bukan tipu-tipu. Bahwa Islam itu menguasai mulai dari Spanyol sampai India, bahkan sampai Nusantara. Sementara bekasnya Romawi itu dikuasai oleh Kristen. Nanti ada Romawi Barat yang Katolik, ada Romawi Timur yang Kristen Ortodok. Kemudian nanti terpecah menjadi kecil-kecil, tetap aja masih negara-negara yang berdasarkan kekristenan. Itu adalah sebuah tatanan dunia lama. Tidak ada pada masa itu negara berbasis bangsa, nation state, nggak ada. Tidak ada pada zaman itu demokrasi, tidak ada. Demokrasi itu ada ketika Yunani. Tetapi ketika abad pertengahan, Barat Kristen, Timur Islam. Dan nanti ada masa peralihan, penjajahan oleh Inggris, Belanda, Spanyol, Portugis, dan lain sebagainya, itu masa peralihan. Dan kemudian berujung di Perang Dunia I. Kemudian setelah Perang Dunia II, Amerika menata ulang, kemudian lahir seperti dunia kita sekarang. Oke. Mereka memulai dengan menata ulang Eropa. Dengan apa? Dengan revolusi Prancis. Seperti kita tahu, Eropa adalah negara berbasis kekristenan. Bagaimana perang-perang salib itu digelurakan dari Prancis, gitu kan, dari Itali, dari Romawi, kan, dari Roma, kemudian menaklukkan Palestina yang dulu Palestina dulu masih di dalam kekuasaan Islam, ya. Kemudian ditaklukkan oleh tentara salib. Kemudian ditaklukkan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini menunjukkan bahwa Barat Timur itu memang Kristen dan Islam. Tetapi kemudian yang terjadi di Eropa, mereka Kristen ini terjebak dalam sebuah rezim yang tidak adil, yang disebut sebagai
Age, abad ke-8, dengan segala macam keadilan yang berbeda untuk rakyat dan untuk penguasa. Penguasanya itu ada dua, ada aristokrat dan ada kalangan gereja, pembesar gereja. Penguasanya dua itu, mereka berkolaborasi menguasai rakyat. Nah, hukum kepada rakyat dan hukum yang kepada para penguasa ini, baik penguasa gereja maupun para darah biru ini tidak sama. Kemudian ada mahkamah inkuisisi yang membuat hukuman-hukuman yang sangat kejam, luar biasa. Ini mengantarkan mereka Eropa dalam masa Dark Age atau abad ke-8. Kemudian datanglah Renaissance, datanglah kemudian revolusi Prancis yang mengubah tatanan Eropa. Apa perubahannya? Kalau dulunya kekristenan, maka dengan revolusi Prancis itu diubah tidak lagi dengan negara Kristen tapi dengan negara demokrasi. Nah, ini salah satu start. Nanti ada dua, ada di Eropa dimulai, di Amerika dimulai. Ini yang sebagai masa peralihan tadi. Nah, kemudian setelah negara Kristen itu dipandang oleh rakyatnya, dan ini sebenarnya ada sebuah permainan besar yang membuat rakyatnya berkehendak untuk membuang kekristenan, sampai akhirnya muncul revolusi Prancis ini, kemudian menggulingkan gereja dan menggulingkan aristokrat dari kekuasaan, kemudian menggantinya dengan demokrasi, vox populi vox dei, suara rakyat suara Tuhan. Artinya apa? Menggantikan sistem kekristenan sebelumnya, diganti dengan sistem rakyat, makanya dengan demokrasi. Demokrasi ini kemudian menggantikan sistem Kristen. Tetapi kemudian tidak hanya itu, karena Kristen ini dulu menjadi pemersatu rakyat Eropa, kemudian ini Kristennya justru ditumbangkan, maka mereka membutuhkan pengikat baru. Dan pengikat barunya itu apa? Turun dari keagamaan ke warna kulit, ke kebangsaan. Maka muncullah nation state pertama di Eropa. Nanti menyebar di Prancis, nanti menyebar dari Prancis, nanti Inggris juga sama, Jerman dan lain sebagainya. Nanti pelan-pelan negeri-negeri Eropa itu menjadi demokrasi, menjadi nation state. Kemudian menata ulang daulah Islam. Seperti kita tahu, sudah kita gambarkan tadi, Barat itu dulu Kristen, Timur itu dulu Islam. Nah, di Kristen Eropa sudah ditata ulang melalui revolusi Prancis. Nah, dunia Timur juga ditata ulang. Nanti dulu wilayah luas yang di bawah kekhilafahan Islam ini kemudian ditata ulang menjadi negeri-negeri kecil, nation state kecil dengan demokrasi. Bagaimana prosesnya? Oh, ini sama sebenarnya, melalui ada top down, ada bottom up. Bagaimana penyerangan secara fisik, kemudian ada pembentukan opini dari bawah. Nanti secara detail sebenarnya ada pembahasan tersendiri bagaimana Turki Utsmani, pusat kekuasaan Islam itu kemudian berubah menjadi Republik Turki. Dimulai dari Tanzimat, masa Tanzimat, ketika Turki sudah mulai melemah, kemudian masa Tanzimat mengadopsi nilai-nilai Eropa, sistem-sistem Eropa, Prancis tepatnya. Kemudian pemuda-pemuda Turki disekolahkan ke Prancis, kemudian pulang sudah membawa ide-ide nation state, ide-ide demokrasi, ide-ide kapitalisme dan lain sebagainya. Akhirnya muncul Republik Turki. Nanti juga muncul nation state Arab Saudi, nation state Mesir, termasuk nation state Indonesia. Itu waktunya sama. Sampai akhirnya daulah Islam yang dulunya terbentang dari Spanyol sampai Nusantara terintegrasi, itu kemudian terpecah sendiri-sendiri. Nah, ini sebenarnya ada ada keuntungan-keuntungan yang diambil oleh berbagai pihak. Nanti akan kita lihat. Nah, di samping
mengubah tatanan Eropa, di samping mengubah tatanan Asia, mereka juga menyiapkan tanah Amerika. Waktu itu tanah Amerika masih ya di bawah penduduk aslinya Indian. Kemudian mereka datang ke sana, orang-orang Inggris sih sebenarnya datang ke sana, kemudian menjadi koloni di sana. Waktu itu masih di bawah kekuasaan Inggris, tetapi kemudian memerdekakan diri. Nah, mereka menyiapkan tanah yang sangat luas, benua Amerika, untuk membentuk kekuatan baru. Kenapa harus menyiapkan Amerika? Karena kalau hanya bertumpu pada Eropa, mereka tidak akan bisa menjadi superpower, karena negaranya kecil-kecil, sumber dayanya juga tidak banyak. Terbukti untuk menjadi superpower seperti Inggris, dia harus menjajah negeri-negeri lainnya. Mereka harus punya tanah yang luas untuk bisa menopang kekuatan mereka sendiri. Minimal dari dalam itu harus kuat. Kalaupun nanti dia juga menjarah keluar, itu minimal dari dalam itu sudah kuat dan luas dulu. Maka mereka membangun benua Amerika itu menjadi kekuatan yang siap untuk menjadi superpower di fase berikutnya. Siapa sih sebenarnya pelakunya yang mengubah itu semua? Nah, mari kita lihat. Seperti kita tahu ya, Amerika kan sekarang banyak dikuasai oleh Zionis. Nah, dari mana datangnya Zionis? Mari kita lihat. Orang-orang Yahudi, keturunan Israel, keturunan Yakub, Nabi Yakub, itu hidup di Mesir lama. Yaitu kisahnya mulai dari ini ya, bagaimana Nabi Yusuf dibuang dan lain sebagainya, nggak usah kita ceritakan. Intinya orang-orang Israel ini hidup di Mesir, menjadi budak, kemudian diselamatkan oleh Nabi Musa, dibawa keluar menyeberangi Laut Merah. Nah, ketika mereka lari dari Mesir, itu ternyata mereka tidak cuma lari saja, tetapi juga membawa serta kepercayaan Mesir, membawa serta simbol-simbol Mesir. Maka tidak heran kalau Zionis yang diinisiasi oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini, kemudian banyak menggunakan simbol-simbol Mesir. Karena memang mereka ratusan tahun hidup di Mesir, mengamati benar kehidupan di Mesir, kemudian termasuk simbol-simbolnya mereka senang sekali, kemudian mereka bawa. Ada mata, ada elang botak, dan lain sebagainya. Dan mereka tidak hanya membawa simbol sebenarnya. Simbol itu kan hanya penampakan permukaan saja. Tetapi yang sangat dalam itu adalah ide tentang sistem kekuasaan Fir'aun. Orang-orang Israel paham benar bagaimana kekuatan Fir'aun itu. Mereka tahu Fir'aun itu kekuasaannya sangat besar, sangat luar biasa. Maka dia pelajari bagaimana sih untuk memiliki kekuasaan yang sebesar itu. Ternyata mereka paham kekuasaan Fir'aun tidak sendiri. Ada Haman, ada Korun, ada Balak. Bagaimana Fir'aun tidak berkuasa sendiri, tetapi harus ditopang oleh kaum intelektual yang mengabdikan diri pada Fir'aun. Siapa? Haman. Kemudian ada orang kayanya, pemilik hartanya, yang kemudian mensupport Fir'aun. Siapa dia? Korun. Kemudian ada ulamanya, ada agamawannya, yang kemudian juga menyupport kekuasaan Fir'aun. Siapa? Bal'am. Ini orang-orang Israel paham benar, orang-orang Yahudi paham benar. Nah, mereka kemudian tahu, oh caranya berkuasa itu gitu toh. Sampai akhirnya mereka keluar, kemudian singkat cerita Daud kemudian memiliki kekuasaan, merebut dari Jalut, kemudian Sulaiman mendirikan kerajaannya di sana, kemudian menjadi negara yang besar, kerajaan yang besar. Tetapi kemudian kerajaan ketika Sulaiman meninggal terpecah dua menjadi kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel, kemudian diperangi oleh kerajaan lain, negara lain, dari Samaria, ada dari Nebukadnezar dan lain sebagainya, sampai akhirnya runtuh dan mereka nggak punya negara. Akhirnya apa? Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi
bermimpi untuk memiliki kembali kerajaan Sulaiman Raya di dunia modern ini. Oleh karena itu, mereka membuat sebuah rencana untuk kembali lagi. Waktu itu mereka sudah terpecah ya, sudah tersebar ke seluruh dunia, dan mereka punya mimpi untuk kembali lagi ke Palestina, kemudian mendirikan negara di sana, negara Sulaiman modern. Nah, tetapi persoalannya apa? Palestina waktu itu masih di tangan Khilafah Turki Utsmani, khalifahnya Abdul Hamid II. Pernah suatu hari Bapak Zionis Theodor Herzl mendatangi Khalifah Abdul Hamid II. Dia menyampaikan keinginannya untuk meminta sebagian tanah di Palestina, dan dia akan membayar dengan harga mahal, akan melunasi hutang-hutang Turki Utsmani kalau Abdul Hamid memberikan tanah itu kepada Herzl. Tapi Khalifah Abdul Hamid tahu benar bahwa niatan Herzl menduduki tanah itu tidak sekedar menjadi warga negara Turki Utsmani, tetapi pengen mendirikan negara. Tahu benar, ya namanya politisi ya, tahu. Makanya ditolak mentah-mentah oleh Khalifah Abdul Hamid. Saya tidak akan pernah menjual tanah ini, Al-Quds, karena tanah ini bukan tanah milikku. Tanah ini adalah tanah yang dibebaskan oleh para syuhada. Kita tahu bagaimana Umar membebaskan, kemudian dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Khalifah Abdul Hamid tahu benar, aku tidak akan pernah melepaskan tanah ini. Kamu akan mendapatkannya secara gratis ketika kekhilafahan sudah tidak ada dan ketika khalifah sudah tidak ada. Dan itu disambut oleh Herzl. Oke, kalau memang seperti itu, mari kita buktikan. Dan tekad Herzl untuk menduduki itu sangat kuat. Kemudian yang terjadi adalah bagaimana Herzl membuat sebuah plan besar untuk menduduki tanah Palestina itu. Jadi Herzl itu membuat gerakan besar, gerakan Freemason, gerakan Zionis, dan gerakan Yahudi. Apa bedanya antara ketiga ini? Zionis itu parpol, partai politik, isinya orang-orang Israel. Tujuannya apa? Mendirikan negara Israel. Tetapi mereka juga butuh dukungan internasional. Maka mereka juga membuat organisasi, ormas, yang anggotanya orang seluruh dunia, tidak hanya Israel. Maka Freemason, ada kata free-nya itu, artinya apa? Tidak semuanya Israel. Maka nanti ada anggota Freemason dari seluruh penjuru dunia. Dari Nusantara ada, dari Turki muda banyak, seperti misalnya Emmanuel Karaso. Ini orang-orang yang dididik, orang-orang pemuda-pemuda Turki yang dididik di Prancis, kemudian mendapatkan ide-ide dari Freemason ini, kemudian pulang. Yang diseru apa? Sama seperti yang mereka galakkan di Prancis. Nah, sebenarnya kalau kita tarik mundur lagi, yang menggerakkan Renaissance itu sebenarnya mereka. Liberté, Égalité, Fraternité itu ide Freemason. Maka nanti muncul. Nah, nanti ide ini juga dibawa ke Turki Utsmani oleh pemuda-pemuda Turki yang sekolah di sana. Maka nanti dari pemuda-pemuda Turki ini, yang disebut sebagai Turki muda ini, kemudian menyuarakan demokrasi, menyuarakan nation state, menyuarakan sekularisasi, menyuarakan pemisahan negara dari agama. Maka nanti muncullah Republik Turki yang kita kenal. Tokoh-tokohnya cuma Emmanuel Karaso, anggota Freemason, Moise Cohen-Pakenlap juga anggota Freemason. Ini memperjuangkan apa? Tatanan, nilai-nilai tatanan dunia baru tadi. Maka kemudian setelah Abdul Hamid berhasil ditumbangkan, kemudian terjadi ada khalifah penerusnya tapi sangat lemah. Kemudian dimunculkan oleh Inggris seorang tokoh lokal. Ini strateginya waktu itu Inggris ya.
Jadi superpowernya kan masih Inggris, belum Amerika. Nah, orang-orang Freemason ini mainnya dengan Inggris karena superpowernya Inggris. Nanti ketika superpowernya sudah berganti ke Amerika, orang-orang Freemason ini pindahnya ke Amerika. Nah, ini waktu ini kan sebelum Perang Dunia Kedua, superpowernya masih Inggris dan mereka orang-orang Freemason ini menggunakan tangan Inggris. Maka Inggris menyiapkan orang lokal di Turki Utsmani, yaitu Mustafa Kemal Pasha, untuk menjadi tokoh di sana. Dengan cara menciptakan ini seolah-olah Mustafa Kemal ini orang yang anti Barat dan lain sebagainya, memerangi Inggris langsung Inggris pergi ya cabang Inggris itu juragannya dia ya pura-pura pergi gampang. Maka muncullah Mustafa Kemal dan nanti dari dari negeri-negeri ini mereka sadar benar harus memunculkan tokoh-tokoh lokal, tetapi dengan pemikiran mereka. Tokoh-tokoh lokal dimunculkan tetapi mengemban pemikiran mereka. Karena mereka tahu benar, kalau mereka datang dengan kulit yang berbeda, itu akan sulit diterima. Maka di Turki Utsmani, mereka menaikkan Mustafa Kemal, kemudian menggeser kekhilafahan. Runtuhlah kekhilafahan Turki Utsmani, kemudian menggantinya dengan Republik Turki. Dampaknya apa? Setelah itu, ide nasionalisme ini membuat mimpi Herzl untuk mendirikan negara Israel Raya menjadi nyata. Sebenarnya ide nasionalisme ini juga tidak hanya diserukan di Turki Utsmani. Sebelumnya sudah mereka serukan di Arab. Mereka bilang kepada orang-orang Arab, terutama kepada pemimpinnya, waktu itu Syarif Hussein Mekkah, kalian itu keturunan Arab, keturunan Nabi. Kenapa mau-maunya dipimpin oleh bangsa lain, bangsa Turki? Maka nanti diobong-obongi, diprovokasi untuk berontak, memisahkan diri dari Turki Utsmani. Kemudian Syarif Hussein Mekkah memisahkan diri. Tapi Syarif Hussein Mekkah juga pengen mendirikan kekhilafahan sendiri. Maka Inggris tidak suka, dimunculkan Saud. Maka muncullah Saudi Arabia seperti yang kita ketahui. Nah muncul itu nation state Saudi Arabia. Kemudian begitu juga Mesir, begitu juga Turki. Nanti akhirnya menjadi nation state. Nah, karena sudah nation state, masing-masing ngurusi bangsanya sendiri. Bagaimana dengan Palestina? Tidak lagi diurus oleh Khilafah Turki Utsmani. Akhirnya apa? Seperti yang dikatakan oleh Khalifah Abdul Hamid II tadi, ketika kekhilafahan sudah runtuh, dan ini sudah runtuh, maka kamu akan bisa masuk sana, akan mendapatkan tanah itu secara gratis. Dan saat itu Herzl masuk sana. Melalui siapa? Melalui Inggris. Inggrislah yang membawa orang-orang Israel ini, orang Yahudi ini, masuk ke Palestina 1917. Kemudian 1948 mereka memproklamasikan negara Israel. Kemudian perang tahun 1967 memperluas. Nah, seperti sekarang. Jadi ide nation state, ide nasionalisme membuat negara Israel lahir. Kenapa? Nah, segini. Ketika Herzl bermimpi untuk mendirikan negara Israel, dan negara Israel itu basicnya adalah bangsa. Di barat itu negara Kristen yang multi bangsa. Di timur negara Islam yang multi bangsa. Sebagai negara yang multi bangsa, dia akan menjadi negara yang sangat besar. Seperti kita tahu, negara Islam dari Spanyol sampai Nusantara besar sekali. Bagaimana mungkin Israel, negara bangsa sekecil itu, akan bisa menghadapi negara Islam yang multi bangsa? Nggak akan bisa, nggak akan mampu. Maka bagaimana caranya? Mereka harus memecah negara besar ini menjadi negara sekecil-kecil. Sekecil dia, sekecil apa? Nation. Jadi kita mulai tahu mengapa mereka mempromosikan nation state di Eropa, yaitu untuk memecah belah negara Kristen itu menjadi negara kecil-kecil, dan untuk memecah belah daulah Islam yang luas ini menjadi negara kecil-kecil sekecil mereka. Ukurannya apa? Nation, bangsa. Maka muncullah nation state. Nah, dengan nation state inilah mereka leluasa
untuk mendirikan negara Sulaiman Raya baru modern di tanah yang dijanjikan, yang mereka impikan ini. Dan umat Islam yang besar ini tidak bisa mengusir karena mereka sudah punya mainan sendiri, nation state sendiri-sendiri. Loh, ini bukan nation state-mu, jangan ganggu sini. Kamu urus saja bangsamu sendiri, ini urusanku. Nah, begitu. Jadi nation state itu menguntungkan Israel, Herzl, Zionis untuk mendirikan negara Israel di sana. Dan faktanya sampai sekarang tidak ada satupun nation state yang bisa mengusir Israel dari tanah Palestina. Dulu yang membebaskan Al-Quds Palestina siapa? Khalifah Umar. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi yang diutus oleh kekhilafahan Abbasiyah. Selalu soal Palestina ini yang membebaskan adalah daulah Islam, selalu. Tidak akan pernah nanti nation state akan membebaskan Palestina, itu nggak ada ceritanya. Kenapa? Ya karena memang nation state itu bentukan sama. Nah, kemudian mereka setelah mengubah tatanan Eropa, menyiapkan tatanan Amerika, mengubah tatanan daulah Islam di timur, mereka orang-orang Freemason, orang-orang Zionis ini menerapkan sistem Fir'aun. Apa sistem kapitalis ini? Ada penguasanya eksekutif, legislatif, yudikatif, tetapi sebenarnya penguasanya dikendalikan oleh koron model. Siapa pemilik modalnya? Kapitalisnya. Dan ini tidak cukup, harus didukung oleh cerdik pandainya, akademisinya, kaum intelektualnya, yang melacurkan intelektualnya untuk melegitimasi kekuasaan Fir'aun ini, Fir'aun modern ini. Kemudian tidak cukup, mereka juga mengambil ulama-ulama, di dalam Islam disebut ulama su', untuk melegitimasi kekuasaan Fir'aun modern ini. Maka muncullah sistem kapitalis ini. Nah, sebenarnya sistem kapitalis ini replika atau duplikasi, cangkokan dari sistem Fir'aun. Dari mana? Siapa yang nyangkok? Ya mereka, orang-orang Israel yang pernah hidup di zaman Fir'aun pada masa itu. Kemudian mereka tahu benar, kemudian mereka membuat sebuah formula dan diterapkan. Dan jalan kuat sekuat Fir'aun, kapitalis. Seperti yang kita lihat di pertama tadi, ada negara-negara yang kapitalismenya kuat seperti Kanada, Amerika Serikat. Tapi juga ada kapitalis yang setengah-setengah, seperti misalnya kita. Nah, kalau dalam analisa saya sendiri, negara kapitalis itu nanti ada dua. Kalau di dalam sistem kapitalis yang dikritisi oleh Karl Marx, kan dia bilang di dalam sistem kapitalis itu ada dua level masyarakat. Ada bourgeois, ada proletar. Nah, nanti di dalam negara juga sama. Ada negara kapitalis tipe bourgeois, ada negara bourgeois tipe proletar. Proletarnya ini bukan proletar yang berjuang, tapi tipe buruh yang menerima. Negara-negara kapitalis tipe bourgeois itu seperti Amerika, Kanada, itu negara kapitalis tipe bourgeois yang kemudian menyedot kekuasaan buruh. Nah, nanti ada negara-negara kapitalis yang tipenya buruh, disedot aja sama kapitalis tipe bourgeois. Nah, nanti negara-negara Muslim, negeri-negeri Muslim yang menerapkan kapitalis, ini sebenarnya bukan kapitalis seperti tipenya Amerika, tapi kapitalis tipe buruh. Jadi negara kapitalis tipe buruh, bukan tipe bourgeois, yang fungsinya hanya untuk ditarik kekayaan alamnya, kemudian dibanjiri dengan produk-produk mereka. Nah, kemudian bagaimana kita melihat sekarang dunia dikuasai oleh superpower Amerika. Dan dari tanda-tanda yang dimiliki Amerika itu secara fisik saja sudah terlihat bagaimana orang-orang Zionis dan Freemason ini benar-benar menguasai negara superpower ini. Seperti kita bilang tadi, sebelum ini mereka menguasai superpower sebelumnya, Inggris. Tapi kemudian ketika beralih, Amerika sudah siap menjadi superpower berikutnya, maka mereka berpindah ke Amerika.
Dan dengan inilah kemudian mereka menyebarkan kekuatannya di seluruh dunia. Kalau tadi Israel secara internal memiliki keuntungan untuk mendirikan nation state Israel dengan sistem nasionalisme di seluruh dunia ini, maka kapitalisme dan demokrasi menjadikan Amerika bisa menguasai dunia. Dengan demokratisasi di seluruh dunia mereka bisa masuk. Apa sih kepentingan Amerika untuk mendemokratisasi sebuah negeri? Sebenarnya kepentingannya adalah ekonomi, mereka bisa masuk ke situ. Ya memang kepentingannya ideologis, tetapi ideologisnya itu nanti ujung-ujungnya ke perut. Karena ideologi kapitalis itu memang ujung-ujungnya ke perut. Bagaimana Amerika menginvasi Irak, kemudian menggantinya menjadi demokrasi, ujung-ujungnya ya Pak, ya penguasaan sumber daya. Bagaimana Amerika kemudian memuji-muji Indonesia sebagai negara Muslim dengan demokratis, dengan yang sukses menerapkan demokrasi, ujung-ujungnya ya sama, mereka bisa masuk ke sini. Nah inilah tatanan dunia baru, New World Order, yang benar-benar dikendalikan oleh superpower. Dan siapa di balik superpower itu kita tahu benar. Nah kita hari ini berada pada masa itu, kemudian menjadikan kita umat Islam ini sebagai umat yang bukan lagi khairu ummah seperti yang terjadi sejak masa Rasul, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, hingga Turki Utsmani. Nah, inilah kondisi kita hari ini, New World Order, tatanan dunia baru yang ditata oleh superpower yang kita kenal hari ini, Amerika. Baik, demikian yang saya sampaikan. Monggo saya kembalikan kepada host Mas Arul. Iya, tadi ya terima kasih Ustadz Doni Goyanto yang telah menjelaskan, memaparkan tentang bagaimana tadi ya hegemoni Amerika dalam pusaran tatanan dunia baru dalam mengelola dunia hari ini. Monggo sekarang sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa peserta yang sudah bertanya baik dari YouTube maupun dari Zoom, Ustadz. Pertanyaan pertama ini dari YouTube. Sejauh apa usaha Muslim zaman sekarang yang hidup di era New World Order ini untuk mengembalikan sistem kehidupan manusia atau Muslimin seperti sistem Rasulullah SAW atau para Khulafaur Rasyidin pemimpin? Dari Odjes. Monggo Ustaz. Baik. Sebelum menjawab sejauh mana, kita menjawab bagaimana caranya dulu kan. Nah, maka kalau bagaimana caranya itu kita melihat kondisi kita itu sekarang terjajah semacam apa. Kalau terjajah secara militeristik, maka yang dilakukan adalah menyerang secara militeristik. Tapi persoalannya kita itu hari ini tidak dijajah secara militeristik seperti halnya dulu Inggris atau Belanda menjajah kita secara militeristik. Penjajahan sekarang itu secara sistemik dan lebih pusat dari soal sistemik ini soal kesadaran. Persoalannya apa? Kesadaran umat Muslim secara umum itu masih menganggap demokrasi itu sebagai jalan yang Islami, menganggap tatanan yang mereka buat, yang dibuat oleh Amerika, termasuk